Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast Waras KB season 3 episode ketiga tentang Bepal. Di sini kita kehadiran narasumber yaitu Dr. Tutik Kusmiati, SPPK sebagai tim ahli klinis TBCRO di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan di samping saya ada co-host Bapak Najib dari tim Rekat Peduli Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aryono Putra sebagai mahasiswa magang MSIB Bakri Center Foundation di Yayasan Rekat Peduli Indonesia. Nih, sebelum kita lanjut ke dalam sesi yang lebih serius, kita hendak basa-basi dulu. Kita mempertanyakan ke Dokter Tuti. Kira-kira Dokter Tuti kesibukannya kira-kira ini ngapain aja, Dok? Terima kasih undangannya, Mas Rizal. Sehari-hari saya pelayanan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya sebagai tim ahli klinis poli TB resisten obat. Berarti ketika ada pasien datang, Ibu menangani kasus tersebut, nggak? Ya, kan tiap hari pasien datang ke sini ya. Ada yang tiap hari, ada yang tiap bulan, tergantung keparahannya. Kalau misalnya efek sampingnya banyak, ya mungkin dia akan tiap hari dulu. Nanti kalau udah stabil, dikirim ke puskesmas, nanti baru datang 1 bulan sekali. Nah, di situ kalau misalnya ada efek samping baru ketemu kita. Kalau misalnya tidak ada efek samping, biasanya pasien hanya minum obat di sini aja. Terus mengenai jam operasional Ibu di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu dari apa sampai hari apa? Apa di hari weekend juga ketika ada kebutuhan Ibu datang atau di hari tertentu saja Ibu ada di rumah sakit? Kalau untuk poliklinisnya itu bukanya Senin sampai Jumat ya. Untuk Sabtu Minggu libur, tapi kalau misalnya ada masalah buat pasien TB resisten obat maupun TB sensitif obat, jangan khawatir karena IGD kita kan buka 24 jam dari Senin sampai Minggu, jadi non-stop. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada masalah, ada keluhan, nanti bisa ke IGD misalnya poliklinisnya tutup. Dari untuk di Dr. Sutomo sendiri juga setiap hari kita buka 24 jam untuk penanganan masalah TB, dan untuk teman-teman semuanya jika mendapat penyakit yang sekiranya lebih parah tentang TBC, kalian langsung bisa datang di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk penanganan lebih lanjut. Nah, kita lanjut nih ke Kak Najib. Kira-kira kesehariannya ngapain, kesibukannya, Kak? Kebetulan saya di Sutomo bekerja sebagai pendamping TBCRO. Tugasnya adalah memastikan pasien untuk minum obat, karena kan banyak ibaratnya pasien yang ketika minum obat itu agak nakal ya, ibaratnya tidak benar minum obatnya, mungkin minumnya kan memang obat TB MDR saat ini banyak ya, terutama yang pengobatan yang jangka panjang LDR. Kadang pasien itu biar untuk meringankan efek samping obatnya, kadang dipisah minum obatnya, ada di sebagian diminum pagi, sebagiannya diminum sore. Nah, tugas kita sebagai pendamping MDR, pasien MDR itu memastikan pasien itu benar-benar meminum obat tersebut. Dan juga membantu untuk mengingatkan kontrol bulanan. Ayo, udah waktunya kontrol kita. Bahkan kita ibaratnya memastikan bertanya dulu, kapan Mas kontrolnya gitu. Jadi kita tahu apakah pasien ini benar-benar ibaratnya niteni lah kasarnya, memperhatikan kapan waktunya dia kontrol atau enggak. Itu sebagai kita untuk Tenggerandu berarti di pasien ini pedulilah dengan kesehatannya. Sampai ada pasien nggak tahu Mas kapan. Nah, berarti ini pasien harus kita aware, kita perhatikan, jangan nanti lama gak pernah kontrol kayak gitu. Terus kira-kira nih Mas, kan banyak tuh pasien dengan sifat dan karakteristik yang beda. Terus kira-kira kalau dengan pasien tersebut ya, itu dengan yang kayak dia tuh males gitu buat berobat, dia udah pasrah kalau dengan penyakit ini dia percaya kalau dosanya bakal dikurangi dan bakal dibiarin nggak mau berobat, itu kira-kira Masnya sebagai pendamping nih, cara Masnya buat memotivasi orang tuh biar dia lebih bersemangat buat sembuh tuh gimana sih Mas sebagai pendamping? Tiap pasien kan memang punya masalah sendiri-sendiri ya, dan kita sebagai pendamping juga punya keterbatasan sendiri. Jadi ketika kita ada masalah atau apa, kita coba gali aja dulu permasalahan di pasien itu letaknya di mana. Nanti kalau misalnya letaknya di efek samping obatnya misalnya, nanti kita arahkan konsultasi ke tim TAK-nya Sutomo. Nanti kita konsultasi ke perawatnya dulu, Bu, ini ada pasien atas nama ini, dia mengalami isu seperti ini, sebaiknya gimana. Nanti kan dari perawatnya nanti membicarakan ke tim ahli klinisnya.
apakah dosisnya diubah atau gimana. Kalau kita kan cuma ibaratnya sebagai mendamping, hanya mengarahkan lah, ibaratnya memberi semangat, support. Kalau urusan obat itu udah tim ahli klinis yang nanti yang ngatur. Cuma kita memastikan ke pasien tenang, Pak. Setiap ada efek samping, insya Allah ada solusinya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, setelah nanti dari tim ahli klinis nanti kan pasti ada pertimbangan sendiri. Oke. Langsung lanjut ke Dokter Tutik ya sebagai tim ahli klinisnya. Dari sudut pandang Ibu, kira-kira penyakit TB itu apa sih, Bu? Dan kenapa penyakit TB itu bahaya? Dan kan banyak ini, di Indonesia juga salah satu top 3 di dunia dengan penyakit TB terbanyak selain India dan selain India gitu. Ya, TBC ini adalah penyakit yang sudah tua sebenarnya, sudah lama ada ya, sejak Robert Koch menemukan kuman ini sudah 1800 sekian. Sekarang kan udah 2000 sekian ya, udah ribuan tahun. Nah, penyakit ini adalah suatu penyakit infeksi yang menular, yang disebabkan oleh suatu kuman yang disebut sebagai Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini kebanyakan menyerang paru-paru, namun dia juga bisa menyerang organ selain paru. Karena kuman ini hidupnya harus ada oksigen, jadi organ yang di tempat itu harus ada oksigennya. Selain paru, misalnya bisa ke otak, jadi TBC otak. Ke tulang, TBC tulang, TBC kulit juga ada, TBC ginjal juga ada, banyak ya, hampir semua organ bisa terkena TBC. Dari banyaknya organ, berarti TBC itu sebelumnya itu adalah bakteri yang sangat menular ya Ibu? Ya, betul, sangat menular. Selanjutnya Ibu, terus kenapa sih kita tuh harus awareness dengan TBC, Dok? Ya, karena TBC itu suatu penyakit yang menular ya. Kemudian dia juga bisa mematikan dalam arti mungkin tidak seperti COVID ya, yang dimana ini prosesnya akut, tapi TBC ini prosesnya kronis ya. Kalau misalnya dia tidak diobati akan menyebabkan banyak komplikasi itu nanti bisa berakhir ke kematian juga. Contohnya terjadi kerusakan paru yang luas sehingga terjadi gagal nafas ya, oksigen dengan jumlah yang besar liternya masih kurang, terjadi gagal nafas. Yang kedua terjadi batuk darah. Batuk darah itu kalau ternyata ada bekuan yang menggumpal menyumbat saluran nafas, dia juga bisa berhenti nafasnya. Jadi TBC pun juga bisa menyebabkan kematian. Sehingga kita semua harus aware karena satu pasien kalau misalnya itu nanti tidak kita temukan pasien TBC, kalau tidak diobati, nah itu nanti bisa menularkan ke banyak orang. Nah, itu ya. Dan sehingga harus segera ditemukan. Kenapa kira-kira penyakit itu penyebarannya sangat cepat dan aktif, Dok? Ya, karena penularannya sangat mudah. Ya, melalui droplet. Droplet itu apa? Yaitu percikan dahak yang di dalamnya mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, percikan dahak yang dikeluarkan oleh pasien TBC itu melalui batuk, melalui dia bicara, melalui dia bersin, melalui dia misalnya pidato di tempat umum, pokoknya apapun mengeluarkan percikan dahak dan terhirup oleh orang lain di sekitarnya, maka orang itu akan bisa terinfeksi kuman TBC. Sehingga sangat cepat sekali nanti bisa menular ke orang lain. Terutama sekali untuk kondisi ruangan yang gelap, lembab, kemudian tertutup, ya itu lebih mudah karena kan sirkulasinya udara nggak bagus sehingga kumannya ya akan mengumpul di ruangan itu. Berbeda halnya kalau misalnya itu di ruang terbuka gitu ya, mungkin nggak seberapa parah dibandingkan mereka yang penularannya ada di ruang tertutup. Terus mengenai orang yang terinfeksi, apakah orang dengan penyakit TBC itu bisa terinfeksi tanpa gejala? Dan kalau kita nih sebagai orang awam, kira-kira kita bisa mendeteksinya tuh dengan cara apa, Dok? Ya, jadi mungkin saya terangkan dulu. Antara terinfeksi sama sakit TBC itu beda ya. Jadi kalau kita orang sehat menghirup droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis tadi, maka kemungkinannya ada 3. Yang pertama, menghirup kuman itu masuk ke dalam tubuh kita ya, masuk ke dalam paru-paru, tapi kondisi tubuh kita bagus, imunitas kita bagus sehingga
kuman yang terhirup ini berhasil diusir 100%. Jadi cuman numpang lewat saja kumannya, itu namanya terpapar. Nah, berbeda halnya kalau menghirup bakteri itu masuk ke dalam paru-paru, namun tubuh kita tidak mampu mengusir 100%, tapi mampu mengurung kuman itu supaya dia tidur, supaya dia tidak melakukan aktivitas perusakan, tidak menyebabkan sakit. Itu namanya infeksi TBC yang kita sebut sebagai TBC laten. Nah, kemungkinan ketiga adalah menghirup kuman itu, ya, tapi imunitas kita kalah perang dengan bakteri ini ya, sehingga terjadilah sakit. Jadi imunitas kita tidak mampu menghadapi masuknya kuman, mungkin terlalu banyak, imunitas kurang baik sehingga dia tidak mampu mengurung, tidak mampu mengusir, terjadilah sakit ya, karena kekalahan dari imunitas kita melawan bakteri yang sudah masuk itu. Nah, itu baru sakit TBC. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui ini laten atau sakit? Kalau laten TBC atau terinfeksi TBC itu kan belum tentu sakit. Dari yang terinfeksi menjadi sakit kira-kira berapa persen? 5-10%. Itu kalau orang yang tanpa komorbid ya. Kalau ada komorbid diabetes itu bisa 3 kali lipat. Kalau ada komorbid HIV lebih tinggi lagi resiko yang terinfeksi menjadi sakit TBC. Orang yang terinfeksi TOC ya, atau disebut TB laten itu tidak ada keluhan, tidak ada gejala. Kalau dicek fotonya, dia fotonya normal, foto dada ya, foto dadanya normal, dicek riaknya juga akan negatif. Berbeda halnya dengan orang yang sakit TBC. Kalau sudah sakit, dia ada keluhan. Nah, nanti kalau ada keluhannya apa? Yang paling mudah dikenali kalau TBC paru adalah batuk lebih dari 2 minggu. Batuk lebih dari 2 minggu, kemudian biasanya berdahak, ya, dan disertai gejala sistemik lain. Contohnya, demam, meriang-meriang, kemudian keluar keringat malam hari, berat badannya turun, nafsu makannya turun, itu adalah gejala khas TBC. Kalau menemukan itu, maka pasien kita sarankan untuk cek riak, ya, cek dahaknya, ke puskesmas bisa, ke rumah sakit bisa, ya. Nanti akan diketahui ini TBC apa bukan. Nah, nanti dari TBC atau bukan itu belum selesai. Nanti kita bisa menentukan ini TBC-nya sensitif obat atau sudah resisten obat. Nah, baru kita nanti bisa menentukan terapinya yang tepat apa. Terus mengenai faktor ya Bu, terus apa saja sih faktor yang menyebabkan TBC itu resisten obat berkembang pada pasien gitu? Nah, ini banyak hal ya. Yang pertama dari sisi pasiennya. Pasien sudah dikasih obat yang bagus, sudah dikasih obat yang tepat, tapi pasien tidak meminum sesuai anjuran. Mungkin harusnya minumnya 3 biji, tapi dia mengurangi sendiri jadi 2. Atau mungkin harusnya diminum sekaligus dalam satu waktu, tapi dia membagi dosisnya pagi, siang, malam. Jadinya dosisnya kurang untuk membunuh kuman TBC. Atau mungkin pasien sudah merasa enak, 1 bulan, 2 bulan dikasih obat, sudah merasa sembuh, berhenti sendiri, padahal harusnya sampai 6 bulan. Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan kuman akhirnya bermutasi. Kuman merubah diri, bermutasi, sehingga tidak dikenali lagi oleh obat yang sebelumnya diminum. Nah, karena tidak dikenali obat yang sebelumnya diminum, tidak bisa nih obatnya membunuh kuman yang sudah bermutasi. Nah, sehingga nanti perlu obat yang berbeda, yaitu obat-obat lini 2 untuk TB yang sudah resisten obat tadi, di mana pengobatannya lebih panjang, kemudian efek sampingnya juga lebih banyak. Terus mengenai, kan kita sering nih Bu melihat dan mendengar mengenai pengobatan BEPAL, dan itu juga sebagai harapan pasien juga untuk sembuh. Dan nah, dari BEPAL sendiri tuh apa sih Dok, dan kenapa BEPAL tuh disebut sebagai harapan pasien dengan TBC-RU gitu? Ya, mungkin sebelum ke sana saya jelaskan dulu pengobatan TBC resisten obat itu
sebenarnya dimulai sejak 2009 ya, 2009. Waktu itu adalah pertama kali kita piloting project itu hanya ada dua rumah sakit di Indonesia, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Persahabatan, hanya dua. Nah, awal mula TB resisten obat itu diobati dalam waktu 2 tahun. Tidak ada pengobatan yang jangka pendek, 2 tahun dengan minimal injeksi 6 bulan. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak pasien dengan efek samping, kemudian banyak pasien tidak menyelesaikan pengobatan karena pengobatan yang cukup lama, efek sampingnya juga cukup banyak. Apalagi ada injeksinya, sehingga menyebabkan banyak orang tidak mau pengobatan. Karena tidak semua orang itu mau disuntik, ya toh. Kalau suntik kan harus ke rumah sakit. Benar. Nanti ada hambatan dari pekerjaan, tidak bisa ke rumah sakit. Kalau di rumah ya siapa yang nyuntik, nggak ada yang nyuntik. Nah, seiring berkembangnya penelitian, akhirnya ditemukan obat-obat baru. Sampai akhirnya pada mulai 2020 kalau tidak salah ya, mohon koreksi kalau saya salah. Mulai 2019 sampai 2020 sudah tidak ada obat injeksi lagi. Jadi 2000 berapa? 2019-2020 ya. Jadi semua obat TB resisten obat harus menggunakan oral semua. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pertama, untuk meningkatkan capaian pengobatan lebih banyak. Agar pasien mau untuk diobati. Karena masih banyak pasien yang menolak karena takut suntik kan. Nah, itu. Kemudian mengurangi efek samping. Mengurangi efek samping. Nah, endingnya kalau efek sampingnya berkurang, otomatis orang akan patuh. Harapannya orang akan patuh, bisa menyelesaikan pengobatan sampai tuntas. Nah, kalau pengobatan sampai tuntas tercapai, resiko menularkan ke orang lain juga lebih sedikit. Jadi, tujuan dari semua itu adalah intinya untuk mengeliminasi TB lebih baik lagi, lebih cepat, dan lebih banyak target pasien yang bisa diobati. Itu ya. Sebentar, itu tadi kan awal mula oral regimen. Oral regimen itu awalnya juga 2 tahun. 18 sampai 24 bulan. Nah, ternyata sudah dikurangi injeksinya, tapi kan masih lama. Masih banyak orang yang putus di tengah jalan. Bener. Sudah bosan, sudah merasa enak, atau tidak dapat efek samping putus sendiri. Akhirnya ada lagi program baru, yaitu namanya pengobatan jangka pendek. Yang mana sebelumnya 2 tahun, ini menjadi 9 bulan saja. Nah, namun dengan kriteria tertentu ya, yang 9 bulan itu apa saja, tentunya ada kriteria-kriterianya, seperti pasien itu tidak boleh kerusakan parunya luas, kemudian tidak boleh bayi yang kurang balita, tidak boleh pakai yang jangka pendek, tidak boleh dipakai untuk mereka yang TBC-nya mengenai tulang, mengenai otak, karena kalau yang seperti itu kan berat. Nah, kemudian berjalannya waktu lagi 9 bulan rasanya kok masih panjang ya. Masih panjang, akhirnya ada program yang terbaru. Ini adalah impian kita semua ya, impian dokter, impian perawat, impian semua, impian pasien juga. Ini mungkin doanya dikabulkan ya, sehingga jadi lebih pendek lagi, yaitu 6 bulan. Nah, dengan 6 bulan ini nanti harapannya banyak sekali pasien yang bisa ikut, maksudnya mau diobati, kemudian kalau sudah diobati bisa sampai selesai, tidak putus tengah jalan, kan sudah dikurangi banyak, jadi 6 bulan. Dan kabar baiknya lagi, obat yang 6 bulan ini jumlahnya cuma lebih sedikit dibandingkan obat yang 9 bulan maupun obat yang 2 tahun. Jadi jumlahnya jauh, jenisnya cuma 4 macam. Ya, sedangkan yang jangka pendek kemarin jenisnya 7 macam. Ini cuma 4 macam dan 6 bulan. Jadi ini benar-benar harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk terutama teman-teman pasien TB resisten obat yang sekarang menjalani pengobatan harus tetap semangat ya. Karena obat yang sekarang ini jauh lebih baik ya, jauh lebih singkat dan lebih sedikit. Nah, dengan obat yang lebih sedikit itu nanti harapannya efek sampingnya juga akan lebih sedikit. Terus mengenai Ibu,
tentunya Bepal juga kan mempunyai keunggulan masing-masing kan. Nah, dibandingkan regimen pengobatan TBC-RO sebelumnya, nah keunggulan utama dari regimen Bepal itu apa? Ya, yang pertama durasinya ya. Durasinya jelas dia lebih singkat ya. Yang sebelumnya 18 bulan, 24 bulan, kemudian menjadi 9 bulan. Nah, ini lebih singkat yaitu 6 bulan. Yang kedua, jumlah obatnya lebih sedikit. Nah, bukan jumlah apa, jenisnya. Jenisnya lebih sedikit, hanya B, bedaquiline, PA, pretomanid, kemudian L itu linezolid, M-nya adalah moxifloxacin. Jadi cuman 4 macam obat. Ya, walaupun nanti 4 macam ini jumlahnya nggak 4 tablet ya. Karena tergantung dari sediaannya. Misalnya bedaquiline itu kan 400 mg. 400 mg tapi per tabletnya 100. Jadi dia minumnya 4 tablet jadinya. Gitu loh, ya. Jadi karena 400 dan sediaannya 100-an ya jadinya 4. Jadi itu bedaquiline toh. Nanti belum lagi linezolid tambah 1 berarti 6. Moxifloxacin tambah 1 berarti 7. Kemudian pretomanid 1, 8 ya. 8 pil. 8 pil. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang jangka pendek. Jangka pendek bisa sampai 15 pil sekali minum. Ya. Terus mengenai akses nih Bu, apakah Bepal tuh sudah ada di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia dan kira-kira proses distribusinya itu dari rumah sakit satu ke satu lainnya itu gimana Ibu? Ya, untuk saat ini sudah semua bisa mengakses ya Bepal ini, Bepalem ya, Bepalem ini dulu awalnya memang operasional riset di rumah sakit yang ditunjuk saja, tapi sekarang sudah apa namanya, puskesmas yang menginisiasi TBRO kan masih belum semua. Benar. Jadi untuk rumah sakit puskesmas yang sudah ditunjuk yang bisa mengobati TB resisten obat sejak awal bisa dilakukan. Terus tapi tidak semua puskesmas ya, masih beberapa puskesmas. Jadi di seluruh Indonesia tuh tentunya puskesmas cuma ada beberapa. Jadi setiap daerah ada beberapa puskesmas, jadi belum menyeluruh seluruh Indonesia. Gini, jadi Bepalem itu kita yang nentukan, tim ahli klinis yang nentukan, oh pasien ini pakai Bepalem. Kita beri obat, stabil kondisinya, kita rujuk ke puskesmas untuk minum obatnya. Nanti tiap bulan dia akan datang ke rumah sakit rujukan TB resisten obat. Jadi semua puskesmas bisa untuk menjadi tempat minum obat. Cuman ada puskesmas tertentu yang boleh memulai pengobatan itu dari awal. Ibaratnya apa ya? Jadi dia diberi kewenangan untuk seperti rumah sakit TB resisten obat, ya. Kecuali yang ininya tadi, yang tidak ada pemeriksaan, misalnya pemeriksaan darahnya, pemeriksaan ronsennya nggak ada, baru itu ke rumah sakit dulu, nanti pengobatannya mulai di puskesmas. Itu ada, cuman nggak semua puskesmas. Tentunya puskesmas tertentu yang fasilitasnya sudah lumayan lengkap, ya. Tapi semua puskesmas bisa untuk tempat minum obat, gitu. Terus Dok, gini Dok, kan pasien TB ini yang boleh kategorinya boleh dapat Bepalem itu apa sih Dok? Misalnya apakah boleh anak-anak boleh enggak kayak Bepalem? Betul, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi meskipun ini hanya 6 bulan ya paduan yang baru ini, tapi tidak semua boleh. Oh semua pasien TB resisten obat semuanya pakai ini, enggak, karena ada kriteria tertentu. Yang pertama dari sisi usia. Usia yang boleh pada Bepalem adalah mereka yang lebih dari 14 tahun. Ya. Berarti kalau masih 12 tahun enggak bisa pakai ini. Terus pakainya apa? Kita turun step lagi, berarti yang setelah 6 bulan tadi apa? 9 bulan. 9 bulan, anak 12 tahun boleh. Nah, tapi kalau ini anak 2 tahun, Dok. Anak 2 tahun untuk 9 bulan, regimen 9 bulan itu bolehnya di atas 6 tahun. Berarti 6 bulan enggak bisa, pengobatan 9 bulan enggak bisa. Bisanya kalau anak 2 tahun adalah yang jangka panjang, yang 18 sampai 24 bulan. Gitu caranya. Jadi kita ini dulu, oh dari sisi usia bisa enggak. Nah, selain dari sisi usia, apakah ada resistensi dari
fluoroquinolonnya. Dalam hal ini M itu adalah moxifloxacin. Kalau ternyata moxifloxacin resisten, kita tidak boleh pakai Bepal M, tapi tinggal nyoret M-nya aja. Tetap 6 bulan namanya Bepal. Nah, itu diagnosisnya sudah beda. Diagnosisnya sudah di atasnya MDR, namanya BSDR. Kemudian ada lagi, tidak boleh Bepal M itu diberikan kepada mereka yang TBC otak, TBC tulang. Karena TBC otak, TBC tulang itu termasuk TBC berat. Jadi dia pengobatannya harus yang panjang, tidak boleh yang pendek. Itu salah satu ininya ya, kriterianya. Terus mengenai pandangan nih dok, bagaimana sih pandangan dokter mengenai masa depan pengobatan TBC RO dengan regimen Bepal? Apakah ada penelitian baru atau inovasi baru di dunia kesehatan begitu? Ya, ini seperti saya katakan tadi, ini harapan kita semua. Saya yakin dengan adanya durasi yang lebih pendek ini, jenis obat yang lebih sedikit, ya insya Allah nanti akan banyak pasien yang tertarik mau diobati ya, mau diobati, efek samping yang minimal, dia bisa tuntas sampai pengobatan dan akhirnya bisa sampai sembuh, dan nanti endingnya kalau banyak pasien sembuh, angka TB di Indonesia insya Allah nanti akan cita-cita kita kan 2030 itu zero TB ya, eliminasi TB ya. Mudah-mudahan itu akan bisa terwujud ya. Terus mengenai pesan-pesan dan motivasi kepada masyarakat semua yang menonton film ini ya dok. Terus kira-kira kan banyak nih masyarakat di luar sana tuh yang masih awam terkait pengobatan TBC dan takut buat datang ke klinik maupun puskesmas untuk solusi mengenai pengobatan TBC RO ini. Nah, kira-kira gimana sih dok caranya kita sebagai tenaga kesehatan ya memotivasi dengan cara apa biar mereka itu mau untuk mengobati diri mereka ke klinik gitu dengan alasan yang lama tentunya. Ya ini memang tugas kita ya, tugas kita untuk memahamkan masyarakat ya, pengobatan TB itu memang lama, tapi satu hal yang harus kita yakinkan kepada masyarakat bahwa TBC ini bisa disembuhkan ya. Itu yang penting, bisa disembuhkan. Caranya gimana? Caranya adalah minum obat dengan teratur, ya, sesuai anjuran dokter dan harus sampai selesai. Seperti slogan kita, TOS, temukan, obati, sampai sembuh. Jadi harus sampai selesai. Dan satu hal lagi yang perlu kita yakinkan bahwa TBC ini bukan seperti penyakit yang lain. Tidak ngobati pribadi tok. Tidak ngobati satu individu saja, tapi ngobati sekelilingnya juga. Artinya kalau satu pasien TBC kita temukan, kalau kita berhasil ngobati dia sampai sembuh, maka kontak erat di sekitarnya bisa diselamatkan dari penularan. Berbeda halnya kalau pasien TBC tidak mau diobati, maka dia akan berisiko menulari sekitarnya sehingga akan menimbulkan TBC baru. Nah, TBC baru ini akan membawa ke penularan ke komunitas yang lainnya dan seterusnya seperti itu, seperti apa ya, karambol, efek karambol jadinya ada ya kan. Jadi itu yang harus kita sadarkan. Satu, untuk dirinya sendiri bisa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, mencegah terjadinya kematian akibat komplikasi TBC dan juga menyayangi orang-orang sekitarnya dari tertular penyakitnya dia. Dan untuk Kak Najib sendiri sebagai penyintas TBC RO, kira-kira pesan untuk masyarakat umum di sana gimana Kak? Kalau pesan dari saya, kan sudah ada pengobatan terbaru namanya Bepal dan Bepal M, yang dimana efek sampingnya itu jauh lebih ringan daripada obat yang pernah saya minum. Bahkan bisa tetap aktivitas entah bekerja ataupun olahraga. Jadi jangan putus asa, minum obat sampai sembuh. Gitu aja kalau dari saya. Terima kasih Dr. Tuti dan Mas Najib selaku narasumber dan co-host kali ini. Sekian, terima kasih telah mendengarkan podcast Waras KB season 3 episode ketiga. Saya host Rizal di sini, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
What you wanna do? It's on you.